Halo, Assalamualaikum. Setelah saya memutuskan ganti dari driver dari iPhone 15 Pro ke Galaxy S23, teman-teman mungkin bisa lihat ya di Instagram saya posting terus hasil kamera S23 yang bagus-bagus. Saya kepikiran buat downgrade iPhone saya biar nggak mubazir ya. Jadi kan iPhone bakal jarang digunain tuh, tapi mungkin masih jadi device yang dipakai buat beberapa hal penting ya. Nah, jadi saya cari iPhone yang murah, yang masih bisa kepake secara performa, masih dapat software update beberapa tahun lagi, dan nemu yang murah banget di seller langganan saya, tempat beli Google Pixel yang lalu ya. Nah, ini kondisinya unik juga nih. Harganya ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, beda seri, beda tahun keluaran. Ini saya beli yang 4 juta, karena prosesornya sama dengan iPhone 13. Ini ada invoice Tokopedia-nya. Dikirim dari luar pulau ke Cimahi pakai Yes, alhamdulillah sesuai jadwal. 4,7 sih lebih tepatnya. Dan sama kondisinya kayak Pixel 7 kemarin. Sama-sama lock operator Amerika, makanya bisa didapatkan dengan harga lebih murah. Buat yang kurang ngerti, saya nggak menyarankan ikut beli juga. Karena ini barangnya resmi masuk, maksudnya legal ya, bukan resmi, legal. Jadi masuk ke Indonesianya bayar bea masuk di imigrasi atau di bea cukai. Imigrasi, bea cukai deng, kalau imigrasi buat orang ya. Ini di bea cukai, bayar bea masuk, daftarin email, terdaftar, cuma kondisinya kan lock operator Amerika sana, Cricket lebih tepatnya, nama operatornya. Jadi harusnya nggak bisa dipakai dengan SIM card lain selain Cricket. Tapi ada cara ngakalinnya. Nih, sudah dikasih, bukan dikasih sih, beli paketan AirSIM dari sellernya juga, seharga sekitar 100 ribuan. Ya, ini nggak jaminan bisa berjalan terus ya AirSIM ini. Jadi AirSIM ini kayak stiker yang ditempelin ke SIM card kita buat ngakalin atau ngibulin si iPhone-nya, biar iPhone-nya nyangka ini tuh adalah SIM card-nya Cricket, padahal bukan. Tuh, kayak gitu bentuknya. Ini kalau beli AirSIM-nya doang mungkin sekitar 160 ribu di seller ini ya. Dapat SIM tray ejector juga. Dan ya, smartphone-nya sendiri adalah iPhone SE 3 atau iPhone SE 2022 yang pakai Apple Bionic berapa sih yang sama kayak iPhone 13, pokoknya udah 5 nanometer. Layarnya sih tetap ya, mau iPhone 7, 8, SE 2, SE 3, 4,7 inci doang, dan khasnya itu adalah adanya Touch ID. Jadi dia nggak pakai Face ID. Barangnya masih segel. Oke. Kemudian kalau serial number ya jelas udah pasti bukan PAA ya, bukan iBox punya. Ngapain saya ngambil cutter? Tinggal disobek aja. Ini green peel-nya enak banget nyobeknya, nggak ada bekas-bekas. Kayak kalau nih, ini kalau nyobek smartphone-nya, tablet Samsung deh ini. Jadi kurang rapi. Entah itu karena repack kali ya, jadinya si seal-nya rada kurang bagus. Oh, ini tapi ada sedikit debu ya. Jarang sih saya nemuin produk Apple debu begini kecuali udah kebuka sebelumnya. Tapi seal-nya masih ada. Ya, seperti ini. Untuk sisi depannya kita langsung klop pack aja stikernya. Ini itemnya agak-agak kebiruan gini ya. Kalau saya lihat di mata saya. Kalau di kamera mungkin rada susah kelihatan. Kayaknya hitam legam aja gitu ya. Kayak piano black. Nanti untuk proses bener nggak kecek SIM card-nya bisa dapat sinyal, bisa berjalan, nggak ke lock sama Cricket. Kalau pakai AirSIM akan saya update, mungkin masukin footage lain atau B-roll di sini. Karena buat iPhone-nya sendiri, habis ini saya mau migrasi data dulu ya, baru nanti nyobain si AirSIM-nya. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging Type-C to Lightning masih. Ya, sebetulnya saya pengennya tetap di Type-C ya, cuma opsinya kan cuma iPhone 15 dan masih ya belasan juta ya iPhone 15. Jadi rada sayang aja kalau downgrade-nya sedikit harganya. Mendingan cari yang jauh lebih murah karena memang bakal jarang dipakai ke depannya.
Jadi kalaupun bepergian saya bawa tapi dimasukin tas terus. Yuk kita lihat penampakannya iPhone SE 2022. Ini ada profile switch-nya, di kiri ini ada volume up, volume down-nya tetap, ada garis antenanya 2. Frame-nya membulat ya, dan ini licin banget. Wow, metalnya licin banget asli. Kemudian di sisi bawah seperti biasa ada 2 grill, speaker dan mikrofon, port lightning. Speakernya stereo ya, atas dan bawah. Kemudian di sisi kanan ada SIM tray, kemudian tombol power, dan juga garis antena lagi 2 nih. Di atas tidak ada apa-apa karena mikrofon keduanya ada di samping kamera sini. Kameranya cuma 1. Kemudian ditemani LED flash 2 ya, 2 nada, 2 tone, cool dan warm. Kemudian di sini ada logo yang kita nggak usah lihat dah ya. Oke, sekarang kita nyalakan aja dulu. Dan kita migrasi. Kalau barangnya aman, termasuk di sini iPhone SE Midnight. Oh iya, ini ada 5G-nya nih. Kalau 5G iPhone SE 2022 ya. iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2 itu belum 5G. iPhone SE 3 sudah 5G. Tekan buka, halo. Dan harusnya dia langsung mendeteksi yes, setup new iPhone. Nah, dia minta Face ID saya dulu. Tapi saya mau pilih dulu region. Oke, kita migrasi dulu dengan cara scan. Kalau ukuran lumayan banyak berkurang juga ya, jadi makin kecil juga dan makin tipis. Jadi enak lah kalau misalkan mau disimpan di dalam tas pas bepergian. Sip, buat teman-teman yang tertarik boleh cek link lapaknya, tapi resiko tanggung sendiri ya. Jadi kalau mentok-mentoknya dia nggak bisa pakai SIM card, entah itu karena iOS-nya update lalu AirSIM-nya nggak jalan, nunggu AirSIM baru yang bisa jalan lagi, atau nggak bisa sama sekali, ya mentok-mentoknya Wi-Fi only si iPhone-nya ya. Tapi masalah email, ingat ini legal. Maksudnya dia begitu masuk di Bea Cukai, sama seller dibayarin pajaknya. Emailnya didaftarin ke Bea Cukai. Nanti saya munculin juga deh hasil cek Bea Cukai emailnya. Kemudian, jadi secara legalitas di Indonesia ini legal karena bayar pajak buat masuk. Cuma statusnya itu sebetulnya hanya bisa pakai operator Cricket. Nah, cara ngakalinnya pakai AirSIM ya. Saya pun baru mau nyoba. Ya ini udah direkam dengan kamera depannya iPhone SE 3 yang saya unbox. Dan urusan sinyal AirSIM ini yang saya perhatikan sih, sinyal buat telepon aman. Kemudian buat SMS bisa juga. Cuma sinyal internet sering hilang dan harus refresh dikit ya. Ada sih di menu di settingnya iPhone, masuk ke SIM application, nanti reactivate dan lain-lain lah. Pokoknya ternyata ada settingan-settingannya biar si AirSIM ini bisa dapat sinyal. Karena pas awal nggak langsung muncul sinyalnya, jadi harus setting-setting dulu. Untungnya sellernya fast respon ya. Waktu itu hampir tengah malam saya chat di Topet dan dia langsung membimbing sampai akhirnya bisa dapat sinyal. Kebetulan saya pakai nomor 3 buat telepon lancar, cuma buat internet nih yang kadang-kadang nggak mentang terus itu. Kan kalau ada internetnya dia tulisannya angka 3, kalau nggak ada LTE-nya. Kalau 4G ya. Ketika munculnya 3 pemilu damai, nggak tahu kenapa masih itu namanya, itu biasanya nggak bisa internetan, biasanya buat telepon doang. Dan harus di-refresh, di-reactivate, kalau nggak di airplane mode dulu, baru bisa dapat internet. Nggak masalah sih karena bukan buat smartphone utama, cuma kalau lagi buru-buru, ya kayaknya lebih cepat nyalain tethering dari handphone lain ya. Jadi pahami resikonya kalau mau ikutan beli, dan nggak tahu juga sih di sellernya stoknya masih ada atau enggak. Besok mau langsung COD si iPhone 15 Pro ini, mau ada yang beli. Alhamdulillah ya terpaksa COD karena sekarang Topet potongannya gede ya. Diskonnya nggak nutup potongan. Jadi mudah-mudahan besok COD-nya lancar, sama-sama barokah transaksinya.
Dan saya bisa tenang karena nggak ngerasa mubazir itu ya, handphone mahal tapi cuma disimpan doang. Kalau yang ini kan lebih terjangkau. 4,7 jutaan. Sudah sama AirSIM, kalau nggak sama AirSIM 4,6. Ya, saya setup dulu iPhone SE 3 atau iPhone SE 2022 warna hitam ini. 64 GB only karena segitu udah cukup banget kalau cuma buat handphone backup ya. Sip, semoga bermanfaat. Dan hatur nuhun sudah menemani saya unboxing iPhone baru saya yang downgrade dari sebelumnya. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.